Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sukma Wardani. Kali ini saya akan membahas mata kuliah etika legal dalam pelayanan kebidanan dengan materi yaitu peran dan tugas bidan yang berdasarkan etik dan kode etik. Ya, nanti kita akan bahas apa saja peran bidan, apa saja tugas bidan yang berdasarkan etik serta kode etik. Lihat ya. Nah, sebelumnya juga kita sudah pernah membahas tentang apa itu kode etik, lalu kode etik kebidanan itu apa saja, lalu tujuan dari kode etik itu apa. Di video sebelumnya sudah ada semuanya ya, prinsip kode etik dan juga 7 bab dalam kode etik. Nah, di sini saya akan membahas yakni ada peran bidan. Nah, peran bidan ini ada 4. Yang pertama adalah peran bidan sebagai pengelola. Ya, peran bidan sebagai pengelola itu apa? Contoh, biasanya memiliki tempat pelayanan atau fasilitas kesehatan, dan juga fasilitas pelayanan kebidanan seperti itu, seperti memiliki PMB, memiliki klinik, bahkan rumah sakit ya. Bisakah bidan memilikinya? Bisa ya, tetap bisa. Jadi peran bidan itu salah satunya adalah sebagai pengelola seperti itu ya. Terus yang kedua adalah sebagai pelaksana. Ya, kalau pelaksana ini ya seperti bidan yang ada di puskesmas yang melaksanakan tugas-tugas dan memberikan pelayanan-pelayanan kebidanan. Bidan di puskesmas, bidan di rumah sakit, bidan di tempat praktek mandirinya itu sendiri, ya itu bidan sebagai pelaksana, ya. Dan masih banyak lagi peran sebagai pelaksana yang dilakukan oleh bidan. Lalu yang ketiga adalah peran bidan sebagai pendidik. Oke, kalau peran bidan sebagai pendidik ini bisa saat bidan memberikan penyuluhan, memberikan pendidikan kesehatan kepada klien, atau bahkan bidan yang menjadi dosen, itu juga salah satu peran dari bidan ya sebagai pendidik. Dan yang keempat adalah peran bidan sebagai peneliti. Bisa sebagai peneliti yang utama maupun sebagai anggota dari tim peneliti ya. Itu juga sebagai salah satu peran bidan. Nah, untuk tugas bidan ya itu ada tugas mandiri, kolaborasi, dan juga tugas rujukan. Contohnya apa saja kalau tugas mandiri? Kalau tugas mandiri itu bisa saat bidan melakukan secara langsung dengan mandiri tanpa bantuan siapapun tentang melakukan pelayanan kebidanan. Terus kalau tugas secara kolaborasi itu saat bidan dia berkolaborasi dengan sesama teman sejawatnya atau berkolaborasi dengan profesi yang lainnya. Lalu tugas rujukan ya, tugas bidan yang ketiga adalah rujukan, di mana apabila kasus yang ditangani bidan tersebut itu di luar wewenang yang harusnya ada pada bidan, di luar wewenang kebidanan, maka bidan memiliki tugas untuk melakukan rujukan pada klien dengan kasus tersebut. Ya, itu adalah tugas bidan. Nah, sekarang pelayanan profesional. Seperti apa sih pelayanan profesional? Nah, pelayanan profesional itu yang pertama berlandaskan sikap dan kemampuan profesional. Jadi benar-benar sikap dan kemampuannya itu profesional sebagai seorang bidan. Lalu ditujukan untuk kepentingan yang menerima, atau kalau bidan itu yang menerima adalah klien kita ya, pasien kita. Jadi kepentingan apa yang kita lakukan itu untuk ditujukan untuk kepentingan yang menerima itu sendiri ya, untuk kepentingan klien kita. Jadi bukan untuk kepentingan kita.
Terus yang ketiga itu serasi dengan pandangan dan keyakinan profesi. Dan yang keempat, memberikan perlindungan bagi anggota profesi. Jadi seorang bidan yang melakukan pelayanan secara profesional itu secara tidak langsung juga dia itu memberikan perlindungan bagi anggota profesinya, ya, sebagai seorang bidan. Nah, bagaimana dengan perilaku profesional? Kalau perilaku profesional itu yang pertama adalah bertindak sesuai dengan keahliannya dan didukung oleh pengetahuan dan pengalaman serta keterampilan yang tinggi. Ya, bermoral tinggi dan berlaku jujur baik kepada orang lain. Nah, itu yang kedua, ya. Jadi bertindak sesuai dengan keahliannya dengan didukung oleh pengetahuan dan juga pengalaman dan juga keterampilan pastinya. Terus yang kedua ini bermoral tinggi, berlaku jujur baik pada orang lain maupun dirinya sendiri. Terus tidak melakukan tindakan coba-coba, ya. Jadi yang namanya perilaku profesional itu tindakan yang dilakukan harus ada dasarnya. Jadi tidak boleh tindakannya ini coba-coba, ya, mencoba ini, mencoba itu, tidak boleh. Lalu yang keempat, itu adalah tidak memberikan janji yang berlebihan, ya. Harus sesuai, ya. Contoh, kalau berobat di sini nanti pasti sembuh, tidak bisa seperti itu. Ya, kita harus memberikan atau menginformasikan semua penyakit yang diderita pasien kita itu dengan sejujur-jujurnya, baik itu resikonya, efek samping dari pengobatannya dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak boleh memberikan janji yang berlebihan. Lalu selanjutnya tidak melakukan tindakan yang didukung pertimbangan komersial. Ya, jadi ada memperoleh keuntungan. Nah, itu tidak sesuai nanti dengan tadi yang sikap profesional, ya. Jadi tidak sesuai dengan pelayanan profesional itu tadi. Jadi untuk kepentingan klien, kalau pertimbangan komersial berarti itu ada kepentingan untuk dirinya sendiri gitu, ya. Itu tidak boleh melakukan tindakan yang didukung oleh pertimbangan komersial. Terus selanjutnya mengenal batas-batas kemampuan. Jadi seorang bidan itu ada batasan kemampuannya, ada wewenangnya. Kita harus tahu sejauh mana wewenang kita sebagai seorang bidan. Kita tidak boleh melampaui batas wewenang tersebut, karena itu sudah di luar konteks wewenang, berarti perilaku kita tidak profesional lagi kalau kita melakukannya. Lalu selanjutnya, menyadari dan mengenal ketentuan hukum yang membatasi gerakan dan kewenangannya. Ya, kita harus tahu, sadar dan mengenal ketentuan hukum apa saja yang membatasi gerakan dan kewenangan kita sebagai seorang bidan, agar kita bisa memberikan tindakan itu yang sesuai kebutuhan klien, tapi juga sesuai dengan wewenang yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai peran dan tugas bidan yang sesuai dengan kode etik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.